Salam para pemirsa The Same Ministry. Shalom. Shalom. Bertemu kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para penulis dari orang awam akan membicarakan mengenai pelajaran soal Sabat pada minggu ini, dan pada minggu ini kita akan mempelajari melalui pelajaran buku triwulan pertama dengan judul Mengelola bagi Sang Guru Sampai Dia Datang, dan kita tiba di pelajaran ke-12, pelajaran terakhir dengan judul Upah Kesetiaan. Sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa. Untuk doa buka, kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya, bila mana kami akan menyampaikan pelajaran terakhir dari triwulan yang pertama, upah daripada kesetiaan. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh memberikan penjelasan, penerangan yang terbaik bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita mempelajari pelajaran kita selama minggu ini, kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki pelajaran terakhir dari triwulan ini, yaitu upah kesetiaan. Ya, Pak Simon, Pak Fajar, dan semua pemirsa, saya pikir kalau kita mendengar kata upah langsung senang nih ya. Apa yang kita kerjakan ada hasilnya gitu ya. Nah, tapi kita perlu kehati-hatian di dalam mempelajari pelajaran satu minggu ini ya. Oke, kita coba masuk ke ayat hafalan. Maka kata tuannya itu kepadanya, ya, Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi kalau kita lihat ayat hafalan ini perkataan Yesus, ya, ini dalam satu perumpamaan bahwa kalau seseorang yang akhirnya setia di dalam hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan kasih kepercayaan yang lebih besar lagi. Ya, ini karena penutup dari pelajaran satu triwulan, dan kita tahu bahwa triwulan ini adalah fokusnya kepada penata layanan, maka kita akan melihat apa dampak dari penata layanan yang kita lakukan. Ya, jadi nanti kita akan lihat di dalam satu minggu ini apakah kita diajarkan pamrih, ya, karena kan di sini ditulis upah kesetiaan. Kalau kita setia nanti kita akan dapat apa, ya? Kira-kira seperti itu. Apakah seperti itu? Ya, jadi mungkin kita perlu samakan dulu cara pemahaman kita bahwa bukan karena misalnya pemirsa The Safe Ministry, misalnya Ibu Selvi Ramu di NTT, Bapak Robert Lumintaintang di Manado misalnya, karena Bapak dan Ibu berbuat baik, berbuat benar, lalu kita akan dikasih upah. Sebenarnya bukan ke situ. Sebenarnya nanti kita akan melihat ya bahwa oleh karena perbuatan yang besar yang sudah Allah lakukan kepada kita, maka apa yang diperbuat Allah melalui anaknya Yesus Kristus itu akan membawa dampak kepada kita. Kalau kita nanti akhirnya katakan didapati setia, maka perbuatan besar yang Allah lakukan kepada kita itu akan membawa kehidupan yang membahagiakan. Jika kita didapati tidak setia, maka perbuatan Allah yang besar itu kepada kita, ya, akhirnya tidak bisa menjadi bagian kita. Itu sebenarnya. Jadi jangan sampai ada salah pengertian bahwa oh ini keselamatan ini nanti oleh karena perbuatan, bukan. Tetapi ya sekali lagi Allah sudah berbuat hal yang besar melalui anaknya, dan ini hanya berdampak jika kita memang menyambut kasih Allah itu. Ini nanti pemirsa The Safe Ministry kita akan melihat kepada pemikiran kita nanti kepada hal-hal yang bisa dikatakan yang kita harus terima dengan iman, karena ini kita nanti bicara kondisi di sorga seperti apa sorga itu, ya, kehidupan kekal yang seperti apa, dan ini semua adalah hal-hal yang kita bicarakan, hal-hal
yang mungkin ya ada sebagian yang bisa saja kita rasakan di dalam hidup kita sekarang, tetapi lebih banyak yang menjadi gambaran besar dari upah yang dimaksud di sini adalah upah yang sangat luar biasa yang nanti kita akan dapatkan di tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Demikian sebagai pengantar bagi kita. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan lanjut nih ke hari Minggu dengan judul upah untuk kesetiaan. Dan kami minta masih Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini, Pak. Kita perhatikan baik-baik di dalam pelajaran hari Minggu ini, terutama di ayat pengantar, di clue-nya itu di Ibrani 11, ya, Ibrani 11 ayat 6. Saya pikir kita harus perhatikan baik-baik di situ. Ada beberapa kata kunci, ya, ada beberapa kata kunci yang memang kita harus perhatikan, bahwa tanpa iman, dikatakan ya, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi mari kita perhatikan pertama sekali kata kuncinya tanpa iman, ya. Jadi kunci awalnya, dasarnya adalah iman. Ya, kita punya iman atau tidak. Itu dulu. Baru di kalimat yang terakhir bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau tidak ada kata iman di awal, ya, seandainya tidak ada kata iman di awal, lalu kita menerima kalimat yang terakhir, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ini akan membawa pengertian yang salah bahwa seolah-olah kita akan mendapat upah atas perbuatan kita. Bukan. Jadi pertama sekali tetap karena iman dulu. Kita percaya enggak kepada Allah? Kita percaya enggak kepada keselamatan yang berdasarkan kasih karunia? Jika kita percaya terhadap Allah yang memberikan kasih karunia, maka kesungguh-sungguhan kita mencari Dia itu akan berdampak, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita beranggapan bahwa oh ini keselamatan melalui perbuatan, bukan ya. Lalu yang menarik lagi dikatakan upah dari Tuhan itu dikatakan ya kepada kita sebagai anak-anaknya unik, ya. Unik. Kenapa unik? Ya nanti kita lihat ya. Kenapa unik dan dikatakan unik dan di luar pengertian kita, ya, di luar pengertian kita. Jadi kita berpikir mungkin kalau bicara upah apalagi dalam konteks kerohanian, oh, kalau saya setia pada Tuhan nanti bisnis saya akan berhasil, lalu apapun yang saya kerjakan nanti saya akan sukses. Mungkin pemikiran kita seperti itu. Ternyata upah ini masuk di sini bukan ke arah situ, Pak Simon, Pak Fajar dan pemirsa The Safe Ministry. Tapi dikatakan, nah kita lihat ya, dikatakan contoh di mana unik dan di luar pengertian kita. Kalau kita ikutin perkataan Yesus mengenai berbahagialah itu ya, yang di Matius 5. Salah satu pertama dikatakan begini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini ya pertama. Jadi uniknya adalah Pak Simon, kita difitnah, dicela, tapi bahagia. Ini kan sesuatu yang nggak wajar ya. Makanya dikatakan di luar pengertian kita. Kalau kita berpikirnya berbahagialah kamu jika kamu disayangi orang, kamu dicintai orang, dipuja-puja. Ini bukan. Jika kamu dicela karena aku. Ya, jadi pemirsa The Safe Ministry jangan bayangkan kita bicara upah ini, oh kalau saya setia sama Tuhan, nanti kalau saya datang ke gereja pasti saya naik karir, pasti saya punya banyak uang. Oh jangan, bukan ke situ larinya ya. Lalu yang berikut lagi dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, ya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi pikiran kita dibawa kemana? Marilah kita tertuju kepada Yesus dengan apa? Dengan iman. Kalau kita tidak menerima Yesus dengan iman, ya, maka ini pelajaran Yesus mati menebus bagi kita apa-apaan, mungkin dalam bahasa sederhana, ya lu mati aja gitu ya, kalau orang Jakarta bilang. Lu mati aja, apa urusannya lu mati sama keselamatan gue gitu ya, kalau kira-kira orang Jakarta bilang. Ya, mungkin begitu. Tapi kalau kita tidak dengan iman, kita akan katakan begitu ya.
Lalu apalagi kita ya dihargai oleh karena kesetiaan tidaklah sama dengan keselamatan oleh perbuatan. Ya, ini yang kita harus mengerti. Karena apa? Kalau kita lihat siapa di Alkitab, ada nggak contoh-contoh di Alkitab yang diselamatkan karena perbuatan? Enggak ada. Semua itu dikatakan apa? Diselamatkan oleh kasih karunia, yaitu salib. Jadi jika kita dapat menyelamatkan diri, saya coba baca beberapa kalimat ya, saya mau kasih penekanan. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri oleh perbuatan, lalu Pak Simon, kalau memang Pak Simon bisa menyelamatkan diri sendiri karena perbuatan Pak Simon, ngapain kita bahas kematian Yesus di kayu salib? Nggak ada gunanya. Kita nggak butuh itu gitu ya. Tapi karena justru dikatakan kita itu selamat oleh karena kasih karunia. Lalu dikatakan lagi sebaliknya, upah adalah kerja keras dari apa yang telah Allah lakukan bagi kita dan di dalam kita. Jadi ini kata kuncinya pemirsa The Save Ministry ya. Upah adalah kerja keras dari apa yang telah Allah lakukan bagi kita dan di dalam kita. Ini yang saya katakan di awal tadi. Ketika kita bicara upah dari kesetiaan ya yang kita lakukan, ya artinya ya apa usaha kerja keras pengorbanan yang Allah lakukan itu akan kita rasakan dampaknya jika kita menyambut kasih-Nya dengan setia. Itu yang dimaksud. Jadi ketika kita menyambut kasih Allah dengan setia, maka ketika kita difitnah, dicela, dimaki-maki, karir akhirnya mentok, lalu bahkan kita kehilangan pekerjaan, itu bukan sesuatu yang menjadi masalah oleh karena kita merasakan bahwa kasih Allah yang akan memberikan jaminan kebahagiaan bagi kita. Ya, inilah satu konsep di dalam bertuhan. Ya, memang kita harus terima dengan iman. Kalau pakai logika, ngapain ya kita tinggalkan itu, kita sudah turut Tuhan tapi karir nggak naik, tinggalkan. Nah, itu kalau logika. Demikian Pak Simon. Baik, mungkin dari para pemirsa nih ada pertanyaan nih Pak. Kan kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi apa yang seharusnya kita lakukan Pak agar kita bisa selamat Pak? Kasih karunia itu kan diberikan kepada semua orang. Ya, yang mengenal Allah maupun yang tidak mengenal Allah, itu diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada syarat apapun. Ya kan, tidak ada syarat apapun yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan kasih karunia. Itu diberikan cuma-cuma. Nah, lalu ketika kasih karunia itu sudah diberikan, yaitu kasih karunia itu yaitu kematian Yesus ya, itu sudah diberikan ya kepada kita. Nah, sekarang apakah kita mau menjadi bagian dari keselamatan itu atau tidak adalah kita harus beriman ya bahwa Yesus itu mati bagi kita, lalu sebagai bukti dari iman ya, sebagai bukti dari iman, kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebagai bukti manifestasi dari iman, maka kehidupan kita akan diubahkan karena kita memandang kepada Yesus. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 kan, hanya kita kalau kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ketika kita melakukannya tertuju kepada Yesus, maka hidup kita diubahkan. Jadi hidup yang diubahkan itu nyata melalui apa? Perbuatan-perbuatan kita. Orang yang beriman kepada kasih karunia, perbuatan-perbuatannya pun akan selaras dengan tindakan-tindakan surgawi. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Senin dengan judul Kehidupan Kekal. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Terima kasih Pak Simon melanjutkan penjelasan dari panelis saudara Elvin. Upah seperti apa yang kita akan dapatkan ya? Upah seperti apa yang akan kita dapatkan? Tentunya sebagai umat manusia, suka atau tidak suka, kita akan dihadapkan kepada kekekalan, yaitu kekekalan kehidupan maupun kekekalan daripada kematian. Jadi ada kematian kekal maupun kehidupan kekal yang akan disediakan oleh Tuhan. Menjadi satu pilihan bagi kita, apakah kita akan memilih memperoleh hidup yang kekal atau mengalami satu kematian kekal. Tidak ada satu jalan tengah di situ ya. Jadi pilihannya hanya dua saja.
mau hidup kekal atau kematian kekal. Itulah upah yang disediakan bagi seluruh umat manusia yang memang setia kepada Tuhan ya. Coba kita akan baca dalam 6 ayat 23. Di situ dijelaskan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Tuhan adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa bagi mereka yang memiliki mendapatkan kasih karunia Tuhan, percaya kepada Dia, meskipun kita mengalami satu dosa, tetapi ada kehidupan kekal yang disediakan bila mana kita percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian di dalam Yohanes 3:16 sendiri, di situ sudah dinyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada satu kehidupan kekal ya, Pak Simon ya, yang memang sudah disediakan oleh Tuhan bila mana kita percaya kepada Dia. Karena begitu besar kasih Tuhan itu ya, dan atas kematian di atas kayu salib itu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada semua orang, dan bagi mereka yang percaya akan kematian Kristus, percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, akan memperoleh satu upah, yaitu kehidupan kekal. Nah, lalu apakah memang benar nih janji yang Tuhan sampaikan kepada umat-umat Tuhan? Mari kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1. Kita mau pengen lihat apa sih yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 14. Apa janji-janji yang Dia berikan? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Tuhan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu Yesus hidup di atas dunia sebelum kematiannya. Yesus sudah datang ya pada kedatangan yang pertama. Itu merupakan satu bukti yang sangat otentik. Tentunya Tuhan yang sama juga yang berjanji akan datang kembali, dan pada saat ini sedang menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang menjemput kita, Pak Simon. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus di kerajaan surga nanti. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan nih Pak. Kan dikatakan tadi hidup kekal atau kematian kekal, tidak ada jalan tengah. Nah, apa yang harus kita benar-benar perbuat Pak agar kita boleh mendapatkan hidup yang kekal itu? Hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan, kehidupan kekal maupun kematian kekal. Tentunya semua orang pada waktu kita diberikan satu pertanyaan seperti itu, mereka akan memilih, saya pilih yang enak dong ya, kehidupan kekal. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal itu? Sebetulnya cukup untuk percaya kepada Tuhan, beriman kepada Kristus, atas kematian Kristus di atas kayu salib. Kita percaya kepada Dia saja, percaya akan janji-janjinya, bahwa Dia akan datang lagi menjemput kita semuanya. Nah, pada waktu kita menantikan kedatangan Dia, kita memiliki satu pilihan kehidupan untuk tetap setia bersama-sama dengan Kristus, yaitu menuruti akan perintah-perintah Dia, dapat digunakan menjadi tangan kepanjangan Yesus, membawa jiwa-jiwa yang baru sembari menanti akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah yang patut kita lakukan, Pak Simon. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Selasa dengan judul Yerusalem Baru. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Yerusalem Baru ini, Pak. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, inilah upah kedua ya. Jadi tadi bentuk besarnya yaitu kehidupan kekal ya. Tadi panelis Saudara Fajar katakan pilihan ada dua, kekal selamanya hidup atau kekal selamanya mati. Nah, kalau kekal selamanya hidup, upah dari kesetiaan itu yaitu Yerusalem baru. Apa ini Yerusalem baru?
ini suatu kota ya, ini kota. Jadi suatu kota yang didirikan oleh Allah. Artinya ya kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 itu berarti arsiteknya langsung adalah Allah ya Pak Simon. Jadi karena dia yang mendesain dan Allah juga yang membangunnya, Allah arsiteknya. Di mana kota itu gitu ya? Di mana kota itu? Apakah kota Yerusalem itu di dalam angan-angan saja? Itu ada di sorga ya, ada di sorga, di angkasa yang di mana di tempat Allah berkerajaan. Itu di sorga, itu tentu di dalam Wahyu 21 ayat 2 ya. Nah, kira-kira gambarannya ya, ini gambarannya ya, bahwa dikatakan ukurannya saja itu 12.000 stadia. Karena itu kok berbentuk bujur sangkar begitu, ukurannya dikatakan sama, berarti itu tiap sisi itu kira-kira 600 km ya. 600 km itu kalau di Jawa misalnya dari Jakarta ke Kota Madiun itu Pak Simon. Ya, satu sisi ya. Jadi satu sisi sepanjang dari Jakarta Kota Madiun dan seterusnya begitu. Lalu temboknya itu tebalnya itu 144 hasta. Satu hasta itu 18 inch atau 45 cm. Jadi kira-kira 64 meter. Saudara-saudara sekalian, bagi yang pernah menemukan tembok-tembok kota, misalnya ada tembok kota yang alun-alun yang di Jogja misalnya ya, Saudara Fajar ya, yang di Jogja, atau tembok yang di Bengkulu atau yang di Makassar, itu paling tebalnya itu hanya 2 meter itu ya. Paling hanya 2 meter. Ini 64 ya, 64 meter tebalnya. Lalu gerbangnya sendiri ada 12, masing-masing sisi kan tadi ada 4 sisi, 3 3 3 3 gitu ya. Lalu dasar dari tembok itu ya segala macam jenis permata yang tidak pernah kita lihat ya, yang lalu jalannya itu terbuat dari emas ya. Kemudian yang luar biasanya Pak Simon ya, mengapa kita bisa di sana tetap sehat, awet muda terus ya, karena dikatakan di situ ada di tengah kota itu mengalir sungai kehidupan, dan di pinggir-pinggir sungai itu semua ada pohon kehidupan ya, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Ini luar biasa ya, berbuah 12 kali, dan itu semua buah-buah yang sehat, yang tidak tercemar pestisida apapun gitu ya, yang tidak kena pupuk kimia seperti yang kita konsumsi di dunia ini. Ya, itulah gambaran itu sebatas pemahaman atau kemampuan Yohanes ya yang menerima wahyu itu. Saya pikir ya kalimat yang paling tepat adalah dikatakan ya di dalam pelajaran kita ini, ada begitu banyak di sini yang hampir tidak bisa dipahami oleh pikiran kita. Artinya sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, seperti apa indahnya? Itulah indahnya. Tapi seperti apa? Ya, yang tidak pernah kita lihat itu, yang tidak pernah kita pikirkan. Ini luar biasanya. Maka dikatakan kalau kita tidak terima pelajaran ini dengan iman, ya nanti orang bilang ini dongeng ini, ya kan, dongeng. Ya karena semua kan belum terjadi. Kita hanya mengandalkan penglihatan Yohanes. Tapi itulah upah Yerusalem baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang paling luar biasanya lagi Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry, Pak Simon bisa saja sedih Pak. Mungkin ada persoalan, ya kita macam-macam lah persoalan hidup manusia ini ya. Kesehatan, keluarga, anak, keuangan, macam-macam. Tapi di sana tidak ada air mata, tidak ada lagi kematian. Kalau kita mungkin baru kehilangan keluarga, atau mungkin kita sedang merawat orang yang sakit, ya kita sedih, kita kesal, kita mau nangis karena ditinggal orang yang dikasihi. Di sana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi duka cita, semuanya hanya kebahagiaan. Ya, semuanya hanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita dapatkan juga kebahagiaan yang tidak pernah kita rasakan sekarang. Kalau kita di dunia mungkin bahagia tapi diselingi, ya selalu tiba-tiba nanti ada susah, ada ini. Tapi kalau di sana sama sekali tidak ada air mata.
Kita tidak akan pernah melihat ada orang bersedih, menangis oleh karena sesuatu yang menyedihkan di surga. Ini satu pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita ya di Yerusalem baru, di kota yang mulia, ya, kota yang mulia, kota yang Tuhan sudah sediakan itu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Tobing. Saya ada pertanyaan nih Pak. Untuk mendapatkan Yerusalem itu kita harus diselamatkan. Tapi mungkin ada dari perbuatan kita atau kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang sebaiknya kita lakukan agar kita boleh mendapatkan itu Pak, kehidupan kekal itu Pak? Sorga itu ya tadi panelis Saudara Fajar sudah katakan bahwa aku akan pergi ya untuk menyediakan tempat bagimu ya. Yesus sudah menyediakan tempat dan itu diberikan jika kita, tadi di awal juga saya katakan, jika kita menyambut kasih karunia-Nya. Sebagai manusia pastilah kita berdosa. Tidak ada manusia yang sama sekali sudah sempurna. Ya bahkan Henok pun ya kalau kalimat di dalam Alkitab dikatakan tinggal sedikit langkah lagi. Artinya Henok juga belum sempurna. Tapi disempurnakan oleh Allah. Oleh karena belas kasihannya. Allah melihat ketulusan kita, Allah melihat bagaimana penyerahan kita. Dia tahu tidak mungkin kita sanggup untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Maka Allah lah yang menyempurnakan. Tidak mungkin kita bisa benar, maka Allah membenarkan kita. Artinya sebenarnya kita masih salah, tapi kita dianggap benar. Itu pun oleh karena kebaikan dan kasih karunia. Oleh karena itu, marilah kita berimankan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita masih didapati kurang sempurna, Allah nanti yang akan menyempurnakan. Demikian Pak Simon dan pemirsa. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Rabu dengan judul Perhitungan Akhir. Meminta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Ya, Pak Simon, terima kasih panelis Saudara Elvin yang sudah menjelaskan mengenai Yerusalem baru ya, kota yang sangat suci yang dirindu-rindukan bagi seluruh umat manusia. Luar biasa sekali. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan perhitungan akhir ini? Nah, tentunya ini berkaitan sekali dengan tanda-tanda akan penutupan akhir daripada dunia. Ada dua sebetulnya. Tanda-tanda akan akhir dari perhitungan zaman akhir gitu ya. Yang pertama Matius pasal 24 itu menjelaskan mengenai tanda-tanda akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak sekali di situ ya, ada gempa bumi, kemudian banjir, kelaparan, peperangan dan lain sebagainya. Sementara yang kedua, yang lebih menarik ini pemirsa The Save Ministry, yaitu Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ini berbicara tentang kondisi gereja sebelum Yesus datang yang kedua kali, Pak Simon. Yaitu tentang apa? Ini diibaratkan bahwa ada seseorang, ada tuan yang bepergian ke luar negeri dan mempercayakan talenta, memberikan talenta kepada masing-masing pekerjanya ya atau bawahannya. Yang satu menerima 5 talenta, kemudian yang kedua menerima 2 talenta, kemudian yang ketiga menerima 1 talenta. Kemudian pergilah tuannya ini. Pada waktu tuannya ini dia kembali, yang menerima talenta bersukacita bahwa talenta yang diberikan oleh tuannya 5 itu sekarang menjadi 10, bertambah 5. Kemudian yang 2 bertambah 2 jadi 4. Kemudian yang 1 dia pikir, wah barangkali ini tuannya ini memang seorang yang pemarah dan lain sebagainya, takut nanti tidak bisa dikembangkan. Dan pada akhirnya dia hanya simpen saja, dan masih tetap utuh 1 ya. Nah, apa yang menjadi satu pelajaran yang menarik dari sini? Tuhan atau Tuan yang diceritakan pada pasal yang ke-25 ini adalah Tuhan Yesus yang mempercayakan talenta kepada kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita menabung di bank, memasukkan deposito, tentunya kan berbuah ya, berkembang gitu ya. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita itu bekerja sembari kita menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bekerja penuh dengan kesetiaan. Syukur kita bisa bertambah. Kita mempersiapkan akan umat-umat Tuhan, jiwa-jiwa yang baru akan kedatangan Yesus.
Yang barangkali kita hanya selamat seorang diri, kemudian kita menambah anak istri, saudara-saudara, orang tua, di lingkungan kita, mereka percaya kepada Tuhan. Dengan pekerjaannya kita di dalam membantu pekerjaan Tuhan, kita bisa menambahkan jiwa-jiwa yang baru, yang percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tuannya yang dia begitu marah kepada anak buahnya yang hanya menerima 1 talenta yang tidak berkembang. Wah, ini artinya bahwa kita tidak memanfaatkan, tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa tidak mendapatkan 1 mahkota ya, tidak mempersiapkan diri pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu jiwa-jiwa yang baru. Jadi Pak Simon, pelajaran yang terbaik dari perhitungan akan akhir ini adalah Tuhan akan menuntut kepada kita seberapa banyak waktu, tenaga, pikiran, harta yang kita miliki untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Apakah kita menjadi orang-orang yang turut serta mengambil bagian mempersiapkan jiwa-jiwa yang baru akan kedatangan Yesus yang kedua kali atau tidak? Nah, disitulah perhitungan akhir akan dipertanyakan oleh Tuhan Yesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Shift Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak, dan mungkin juga para pemirsa juga ada pertanyaan. Banyak gempa dan segala macam kan menunjukkan bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat ya. Apa nih yang harus kita persiapkan agar kita boleh siap sedia ketika Yesus datang, Pak? Ya, apa yang mesti harus kita siapkan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini? Tanda-tanda sudah dinyatakan ya Pak Simon ya. Ada gempa bumi, kelaparan, banjir, kemudian peperangan dan lain sebagainya. Itu bukan hanya pada saat ini ya, bahkan mungkin sudah beberapa ratus tahun, puluhan tahun yang lalu itu sudah terjadi. Tapi mengapa Tuhan Yesus itu belum datang juga? Masih ingat akan salah satu murid Tuhan Yesus? Janganlah lalai bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan lalai akan janjinya. Dan dia akan datang segera. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, Pak Simon? Untuk menyambut kedatangan Yesus yang dua kali. Sekali lagi, kita tetap bekerja. Seakan-akan Yesus itu masih cukup lama. Tetapi kita menanti-nantikan pengharapan seakan-akan Yesus itu datang pada malam nanti atau besok pagi. Inilah yang menjadi satu semangat pengharapan bagi kita. Kalau kita memiliki satu pengharapan bahwa, waduh, sebentar lagi Yesus akan datang. Pengharapan inilah yang menjadi satu motivasi bagi kita akan lebih semangat untuk menyampaikan pekabaran Injil, untuk memiliki satu pengharapan. Yang itulah yang perlu kita lakukan untuk saat ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Shift Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Kamis dengan judul Mata yang tertuju pada upah. Dan kami minta Pak Fajar masih menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Ya, Pak Simon, ini pelajaran pada hari Kamis ini memang bagus sekali ya. Mata yang tertuju kepada upah. Artinya apakah memang kita fokus kepada pengharapan atau reward atau namanya ya balasan daripada Tuhan itu sendiri. Atau kita mungkin fokus kepada yang lain. Sehingga kita akan, mata kita itu akan tertutup. Mata kita akan tertutup. Apakah mata kita akan tetap tertuju kepada Tuhan Yesus? Apakah kita akan tertuju kepada pengharapan, jaminan, janji kekal selama-lamanya? Nah, kita coba lihat ada 2 contoh tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Paulus dan Musa. Dan kita tahu ya, Paulus itu memiliki latar belakang pendidikan yang bagus sekali. Dan dia bisa gunakan ya, menurut pandangan duniawi, dia memiliki keahlian untuk sebagai ahli Alkitab, filsafat, dan lain sebagainya. Tentunya kalau dia di mata dunia, barangkali dia menjadi seseorang yang sukses. Namun apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus lebih memilih untuk bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang setia demi Kristus. Begitu juga dengan Musa. Musa itu adalah calon Firaun yang berikutnya. Dia memperoleh pendidikan militer, pendidikan budaya, bahasa dari Mesir. Kurang apa dia? Dia menjadi calon tunggal. Dia pewaris tahta daripada Mesir. Bahkan pada waktu kalau dia memilih, dia
menjadi Firaun, tentunya kita akan mendapatkan mumi daripada Musa. Tapi apa yang dilakukan? Dia lebih memilih untuk menderita bersama dengan bangsanya. Nah, kenapa mereka berdua ini lebih memilih kepada penderitaan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, bersama-sama dengan bangsa Israel? Oleh karena dia melihat ada satu pengharapan, Pak Simon. Ada satu pengharapan sehingga mata mereka tetap fokus dan tertuju kepada pengharapan yang pasti ini. Janji Tuhan yang akan diberikan, yaitu kekekalan, kehidupan kekal di masa yang akan datang. Inilah yang menjadi satu pengharapan bagi kita semuanya. Yang hidup untuk umat-umat Tuhan, yang hidup untuk saat ini. Mari kita coba lihat di dalam Roma 8 ayat 16, 17, dan 18. Saya akan baca. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tentunya kita semua adalah anak-anak Allah. Yang 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita menjadi ahli waris, kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Dan tentunya kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Bila mana kita mau bersedia menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dapat dipermuliakan bersama dengan Yesus. Ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya bahwa tidak ada bahasa yang bisa menjelaskan. Tidak bisa dibandingkan penderitaan yang kita alami. Mungkin tadi yang seperti yang dijelaskan oleh panelis Saudara Elvin, barangkali mungkin penderitaan yang harus dialami oleh kita ataupun seluruh anggota keluarga kita, sakit, faktor ekonomi, kehilangan pekerjaan, bisnis yang gagal, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita tidak bisa mendidik anak-anak kita. Semua penderitaan yang kita alami, mungkin barangkali kita stres semuanya. Namun itu semua, Pak Simon, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh daripada Tuhan. Jadi tetaplah fokus di dalam pengharapan, tetaplah mata kita tertuju kepada pengharapan yang yaitu kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan saya ada pertanyaan nih Pak, bagaimana nih agar kita tetap setia dan meninggalkan setiap dosa-dosa yang mungkin kita sayangi Pak? Baik, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tetap setia dan kita juga meninggalkan dosa? Barangkali ini pertanyaan dari salah satu pemirsa The Safe Ministry ditujukan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap setia dan meninggalkan dosa? Kalau kita lihat bahwa ada satu upah yang itu di depan, ada satu penghargaan yang disediakan oleh Tuhan, daripada dibandingkan dengan apa yang kita akan alami, penderitaan yang harus kita alami di atas dunia ini. Tentunya kita akan tetap jaga janji daripada Tuhan itu. Itulah yang akan kita pegang. Bagaimana? Kita tetap fokus, kita tetap lihat bahwa ada satu pengharapan di masa yang mendatang jika kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita tahu ada satu kehidupan kekal, pengharapan, kita bisa tinggal bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga, itulah yang menjadi satu pegangan bagi kita. Sehingga kita akan lupa akan penderitaan yang kita alami. Dan tentunya kita mau bersedia untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Karena apa? Sebab upah dosa adalah maut, ya kan? Sebab upah dosa adalah maut. Artinya kalau kita tetap berada di dalam keadaan berdosa, tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita, yang ada adalah upahnya adalah kematian kekal. Tetapi kalau kita mau bertobat, kita mau berbalik dari kejahatan kita dan mau tetap setia kepada Tuhan, akan ada satu kehidupan kekal, jaminan yang diberikan oleh Tuhan bahwa bagi mereka yang percaya kepada Dia dan mau berbalik dari kejahatannya, kita akan memperoleh
satu kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian Pak Simon dan seluruh pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Dan kita akan menutup pelajaran suka sahabat kita pada minggu ini. Dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang sudah kita bahas tadi. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, 1 triwulan ini kita diajarkan bagaimana kita mengelola segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengelola talenta, ya, talenta itu adalah modal yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita diharapkan didapati menjadi penata layan yang setia. Seandainya kita menjadi penata layan yang setia, ketika kita hidup di dunia ini, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin. Ya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan pikiran, psikis, dan rohani yang baik. Lalu bisa saja mungkin ya kita bukanlah menjadi orang yang paling punya materi paling banyak. Bisa saja kita bukanlah orang yang paling punya pengaruh dari segi jabatan atau dari segi kemampuan kita di dalam menguasai orang lain, bisa saja. Tetapi ketika kita menjadi penata layan yang setia, kita akan menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain. Kita akan menjadi berkat kemanapun kita pergi, termasuk ketika kita menjadi anggota gereja. Kalau kita semua menjadi penata layan yang setia, maka pekerjaan penginjilan akan dapat dilakukan melalui gereja di mana kita berada. Gereja tidak akan pernah kekurangan ketika umatnya, ketika anggota-anggotanya menjadi penata layan yang setia. Maka orang-orang yang kesulitan secara ekonomi mungkin yang Tuhan tempatkan, Tuhan izinkan ada di gereja, pun mereka akan mendapatkan bagian dari kesukaan, dari kesetiaan penata layanan kita. Dan terlebih dari itu, upah terbesar dari penata layanan kita, karena kita dipercayakan untuk mengelola semua aset yang dipercayakan Tuhan di dunia ini, yang sebenarnya ini bukan tempat kita permanen, ya, bukanlah tempat kita mencari kehidupan duniawi, ya, karena citra Allah harus dikembalikan sama seperti ketika bumi belum jatuh ke dalam dosa. Maka upah dari penata layanan yang setia, kita diangkat menjadi warga sorga, bukan karena perbuatan kita, tetapi apa yang baik, pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan, itu akan menjadi bisa berdampak bagi kesetiaan kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, sehingga kita disebut warga sorga, dan kita tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan nanti kita akan menempati Yerusalem baru, dan kemudian juga ketika Yerusalem baru turun kembali ke bumi, kita menjadi warga Yerusalem baru yang sudah disucikan itu. Maka biarlah kita menjadi penata layan yang setia, agar kita mendapat bagian di Yerusalem yang baru, dan kita bisa memulihkan gambar dan citra Allah yang sudah dirusak oleh dosa itu. Apakah lagi yang kita tunggu? Hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan, mari jangan kita keraskan hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menerangkan apa saja yang kita telah bahas tadi. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kita dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita akan menutup pelajaran ini dengan doa yang akan meminta Pak Tobing untuk berdoa. Selamat. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih karunia kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Kami punya pengharapan bahwa kasih karunia-Mu itu akan berdampak bagi kami. Engkau akan mengizinkan kami Tuhan, ketika kami menerima Engkau dengan iman, Engkau akan mengizinkan kami untuk menjadi warga sorga, tinggal di sorga, di kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Biarlah mata iman kami tertuju hanya kepada Engkau saja ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, semuanya itu adalah untuk pemikiran kami kepada kasih kemurahan Tuhan kepada kami.
Berkatilah para pemirsa The Save Ministry dan bersama kami para panelis di sini, agar kami Engkau kumpulkan nanti di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan kepada kami sebagai upah atas kesetiaan yang sudah kami lakukan Tuhan. Terberkatilah kami semua dimanapun berada, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para penulis yang sudah menerangkan selama 1 minggu pelajaran ini. Jika para pemirsa berkenan, boleh subscribe, sharing, dan like channel kami, biarlah banyak orang juga terberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.